Hai, kembali bersama Suntar di Bengkel Mafia. Di video kali ini kita akan membahas mengenai sistem persamaan linier ya. Dan mungkin kalau misalkan kita lihat beberapa buku teks aljabar linier, ini selalu dimulai dari SPL ya. Banyak sekali yang menggunakan materinya mulai dari SPL. Mengapa demikian ya? Karena kalau kita lihat nanti ini ada kaitannya dengan bab-bab selanjutnya, konsep linier lebih advance ya. Nah, di sini saya sudah bahas juga ya di video sebelumnya, itu definisi linier ini kalau kita melihat yang definisi yang paling mutakhir ya, itu dikatakan linier itu memenuhi sifat aditif dan berlaku sifat homogenitas. Artinya, kalau misalkan ada, saya ambil contoh vektor misalnya ya, suatu vektor ditambah vektor kedua ditransformasi misalnya, sama dengan penjumlahan masing-masingnya. Yang kedua, kalau misalkan vektor tersebut dikalikan dengan suatu skala ya, skalar di sini ya, kita transformasi sama saja dengan vektor tersebut ditransformasi terlebih dahulu baru dikalikan dengan skala tersebut. Nah, perhatikan, ini adalah sifat proporsionalitas, makanya disebut homogen ya. Kenapa homogen? Karena kan ini dikali dengan suatu angka. Jadi ini kita sedang melakukan perubahan skala di sini. Misalnya ada ukurannya tadi tambah besar, misalnya kali 2, kali 3, kali 4 ya. Kalau dia bentuknya vektor panah, berarti kan panahnya makin besar, tapi bentuknya nggak berubah, tetap panah begitu, tidak menjadi yang lain. Begitu juga kalau skalanya ini kita lakukan misalkan pengecilan ya, kalikan setengah, kalikan sepertiga, dan seterusnya. Itu juga berlaku hal yang sama. Ini adalah definisi yang saya kira sudah cukup advance yang nanti akan kita masuk ke dalam ruang vektor. Tetapi di awal-awal ini kita belum masuk ke situ ya. Mengapa? Karena sekali lagi dalam sistem persamaan linier ya, kalau kita perhatikan itu masih menggunakan definisi yang sederhana karena terkait dengan bentuk geometrisnya. Jadi kalau kita lihat ya, ada suatu persamaan garis AX plus BY sama dengan C. Ini kan kita bisa ubah ya menjadi Y sama MX plus suatu konstanta. Oh ya, C di sini sama C di sini belum tentu sama ya. Karena kalau saya ubah, saya ya semacam kayak memindahkan ruas ya dengan menggunakan operasi aljabar, menambah, melakukan perkalian dan sebagai pembagian, saya akan mendapat bentuk ini, bentuk standar, fungsi linier. Nah, di sini dikatakan linier sekali lagi kenapa? Karena berkaitan dengan kurva garis. Jadi perbandingan antara sumbu X dan perubahan dalam arah sumbunya itu konstan ya. Di situ tidak ada perubahan kepadatannya atau ada perubahan bentuk gitu ya. Tetapi masih berbentuk garis ya, linier. Nah, secara umum ya, kalau ini kan dua variabel, bagaimana kalau variabelnya banyak? Saya bisa tuliskan seperti ini. Jadi daripada saya tulis ini X dan Y lalu kehabisan huruf, tulis saja X1, nah Y-nya diganti dengan X2. Ini A-nya mungkin lebih gampang, saya tulis A1 ya, A2 dan seterusnya ya, AN dan B ya. Nah, ini adalah persamaan linier ya, karena cuma satu persamaan. Bagaimana kalau misalkan banyak? Jadi ada persamaan 1, ada persamaan 2, ada persamaan 3 ya. Maka kita katakan itu adalah sistem. Sistem persamaan linier. Nah, karena ada banyak ya, makanya sekarang indeksnya kita perluas ya. Tadinya ini kan 1, sekarang ini A11. Lalu ini A21. Perhatikan penulisannya, ini sudah standar. Mengapa? Karena ini berkait dengan baris dan kolom ya. Jadi kalau ini A11, berarti ke bawah itu berarti A21, ke bawah berarti A31. Berarti huruf yang nomor yang pertama yang di sebelah kiri ini itu berkaitan dengan baris. Baris 1, baris 2, baris 3, baris 4 dan seterusnya ya sampai baris ke M di sini. Lalu bagaimana kalau kita lihat ke kanan? Ke kanan itu kan ada variabel X1, ada variabel X2, ada kolom 3, ada kolom ke N ya. Jadi berkaitan dengan kolom nih ya. Maka ini ada X1 sampai N. Berarti kolomnya ada 1, 2, 3 dan seterusnya sampai N. Barisnya itu ada 1, 2 dan seterusnya sampai M ya. Jadi ini adalah M kali N. Barisnya M, kolomnya adalah N ya. Nah, perhatikan ini sistem persamaan linier. Nah, sistem persamaan linier ini saya bisa tuliskan dalam bentuk matriks yang Anda juga sudah mungkin dapatkan di SMA ya. Jadi kalau saya kali-kalikan ya, ini kalikan ini perkalian matriks ya, tambah ini kalikan yang kedua, tambah ini kalikan yang ketiga ya. Itu akan sampai yang terakhir ini tambah kalikan ini ya, lalu dijumlahkan dengan yang tadi sebelumnya, saya akan dapatkan itu adalah B1. Nah, ini baris pertama. Ya, jadi baris pertama dikalikan kolom ini
saya akan dapat itu adalah ini B1. Dan ini menjadi persamaan baris pertama. Baris kedua, ini ya, saya kalikan dengan kolom ini, saya akan dapat B2. Menjadi persamaan yang kedua. Jadi saya bisa tuliskan ini dalam bentuk matriks. Sebenarnya mudah saja, cukup tuliskan koefisiennya saja nih. A11, A11, A21, A21, A31, 31. Benar-benar ditulis sesuai dengan urutan seperti ini ya, tapi koefisiennya saja. Lalu kemudian dikali dengan X1, X2, dan Xn ini dituliskan dalam bentuk kolom ya. Jadi ini semacam kayak vektor kolom gitu ya. Sama dengan yang ini. Jadi kita bisa tuliskan dalam bentuk matriks. Nanti kita akan belajar ya bahwa ternyata matriks ini berkaitan dengan transformasi. Jadi ada suatu misalnya vektor ya, vektor kolom ini. Lalu saya lakukan transformasi, artinya apa? Artinya bisa saya melakukan rotasi pada vektor ini, atau bisa juga saya melakukan perubahan skala ya. Jadi tergantung nanti matriksnya apa, saya sedang mengubah ya yang namanya vektor ini menjadi ke vektor yang lain, tetapi masih di dalam suatu daerah atau kumpulan vektor-vektor yang masih memiliki sifat yang sama, sifat linearitas itu. Jadi matriks ini sendiri itu ternyata memiliki sifat yang linear nanti. Kita lihat ya. Jadi bukan hanya transformasi linear, tapi juga penjumlahan dan perkalian dan skala itu juga memenuhi sifat daripada linear tadi, aditif dan homogenitas. Dan kalau misalnya ya, saya melakukan perubahan bentuk ini ya ke dalam penjumlahan dan perkalian seperti ini, secara aljabar bisa diubah seperti itu. Kita lihat misalkan ini ada X1, saya faktorkan keluar ke sini. Ini kan kalau kalikan masukkan, ini kalikan ini kalikan ini kalikan ini, nanti akan menjadi ini. Ya. Tambah di sini ya, nah lihat tambah di sini. Nah, ini akan ada X2. X2-nya saya faktorkan keluar di sini, maka ini menjadi vektor kolomnya seperti ini. Dan seterusnya sama dengan yang paling kanan ini, ruas kanan. Perhatikan ini bentuk apa? Ini adalah bentuk penjumlahan vektor kolom ini, vektor kolom ini, vektor kolom ini, tetapi juga dikali dengan suatu skala. Ini adalah kombinasi linier. Jadi kombinasi linier ya daripada koefisien-koefisien ini atau vektor kolom ini ya, itu nanti akan membentuk solusi atau membentuk ruas kanan ini. Nah, saya ambil gambaran seperti ini. Kalau misalnya kita melihat ada suatu sistem koordinat seperti ini, nah maka kita bisa lihat ya bahwa di dalam pembelajaran vektor ya, atau misalkan di dalam Anda mengambil matematika tingkat SMA, kalau masih ingat, maka di sini ada yang namanya vektor satuan. Artinya dalam arah sumbu X positif ke kanan ya, tapi panjangnya 1. Nah, sebut saja ini vektor satuan 1, 0. Ada juga vektor satuan dalam arah sumbu Y positif ke atas ya, panjangnya 1 ya, maka ini 0, 1. Ya, masih ingat ini I ya, I topi, ini J topi. Nah, perhatikan kalau saya ingin membuat ada suatu titik ya dengan posisi 4,3 atau vektor ya, vektor 43 misalnya gitu ya, 4i tambah 3j. Bagaimana menemukan itu? Tinggal saya lihat dia ke kanan itu ada perlu 4 kali ini. Jadi ke kanan 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1, lalu ke atas tambah 1 tambah 1 tambah 1 yang ke atas ya. Maka saya bisa tuliskan 4 dikali vektor satuan ini tambah 3 ya kali vektor satuan yang ke atas ini sama dengan 43. Kalau misalkan nggak 4,3, saya mau cari vektor, misalnya vektor yang lain ya, vektor misalnya min 2, 1. Bisa juga, karena min 2, 1 berarti kan ke kiri 2 satuan, ke atas 1 satuan. Artinya ini saya ubah arahnya, saya kalikan negatif, tapi saya mau skalanya saya perbesar menjadi 2 kali. Maka min 2 dikalikan ini, tambah ke atas, berarti 1 kali 0,1, kalau kita jumlahkan dapat min 21. Artinya Anda bisa mendapatkan semua titik-titik yang ada di dalam daerah ini, sistem koordinat 2 dimensi ini ya, atau di dalam ruangan ini dengan cara kombinasi linier dari vektor satuan ini tambah vektor satuan ini, lalu saya kalikan dengan skala, saya jumlahkan, saya pasti bisa mendapatkan semua titik-titik yang ada. Tidak hanya bilangan bulat ya, tapi juga bilangan real yang ada di dalam ruangan ini. Maka ini disebut ruang vektor. Kumpulan titik-titik yang sebenarnya titik ini pun bisa kita lakukan kombinasi linier dengan titik-titik yang lain dan hasilnya tetap ada di dalam ruangan ini, bukan di luar ruangan.
Itu sebabnya kita katakan ini namanya ruang vektor sebenarnya. Nah, tetapi perhatikan, ini adalah kombinasi linier, ada sifat penjumlahannya aditif, ada perkalian dengan skala, berarti ini mempertahankan sifat linier. Dan menarik sekali ya, dari sistem persamaan linier yang tadi kita cuma mau mencari solusi ya, X1 berapa, X2 berapa, X3 berapa, kita bisa tuliskan dengan bentuk yang lebih kompak ini ya, dalam bentuk transformasi matriks ya. Dan bahkan saya bisa tuliskan dalam bentuk kombinasi linear daripada vektor kolom ini ya. Sehingga kita bisa lihat ada satu sifat yang tetap dipertahankan, sifat linearitasnya, yaitu sifat penjumlahan dan homogenitas atau perkalian dengan skala. Dan itu yang nanti akan ada terus-menerus, bahkan kita bisa definisikan ruang vektor ya. Nah, tetapi untuk pembahasan kali ini kita tidak masuk sampai ke rumit semacam itu terlebih dahulu ya, itu nanti dalam bab-bab selanjutnya. Sekarang kita kembali ke sistem persamaan linier ya. Jadi kalau kita lihat sistem persamaan linier ini kan kumpulan persamaan-persamaan linier ini ya, di mana kita mau mencari solusi ya, dan tentu saja nanti dalam perkembangannya kita baru akan mulai makin ngeh ya, ada sifat yang lebih mendasar daripada linearitas itu sendiri. Tapi kita tidak masuk di situ. Kita masuk fokus dulu kepada pencarian solusi ini. Nah, untuk mencari solusi X1 berapa, X2 berapa, sampai Xn berapa, ini ada 3 kemungkinan. Kemungkinan yang pertama adalah tidak ada solusi. Kemungkinan kedua, ada satu solusi ya, unik ya. Atau yang ketiga, ada tidak hingga ya. Banyak sekali tak hingga solusi. Nah, untuk yang pertama tidak ada solusi, kita sebut ya, itu namanya tidak konsisten istilahnya. Tetapi yang ada solusi, baik dia itu satu solusi atau tak hingga solusi, ini ya, ini dikategorikan sebagai konsisten. Nah, sebelum kita masuk untuk mencari solusi X1 sampai Xn berapa, kita coba kembali melakukan identifikasi, karena kita perlu tahu terlebih dahulu kan, apakah ini persamaan linier, apakah bukan, tapi tentu saja tidak perlu menggunakan definisi yang mendasar seperti tadi saya katakan, cukup melihat daripada bentuk daripada persamaannya ya, itu sudah bisa kita menentukan apakah itu persamaan linier atau bukan. Perhatikan X-nya pangkat 1, Y-nya pangkat 1, lalu kalau kita gambarkan ini adalah grafik garis ya. Kalau ada 3 variabel, ada X, ada Y atau Z atau X1, X2, X3 ya, di mana X1 X ya, X2 itu sumbu Y, X3 itu misalnya sumbu Z, berarti 3 dimensi ya, itu nanti gambarnya adalah bidang ya, bidang datar. Bagaimana kalau ada 4 variabel, 5 variabel, sudah tidak bisa digambarkan, tetapi kita tahu itu adalah hyperplane dan itu adalah ruang datar ya, tetap datar, maka dikatakan linear ya. Yang pasti pangkatnya 1 nih. X1 pangkat 1, X2 pangkat 1, X3 pangkat 1, dan seterusnya. Tidak boleh ada perkalian ya, X kali Y nggak boleh ya, atau X1 kali X2, tidak boleh ada variabel semacam itu. Nah, sekarang saya akan masuk kepada contoh yang bukan. Misalkan di sini ada 2X dikalikan ditambah akar Y sampai 3. Ini ada akar atau pangkat setengah ya. Ini kan akar kuadrat, akar pangkat 2 atau Y pangkat setengah ya. Kalau kita gambarkan itu kurva lengkung ya. X kuadrat tambah 3Y sama dengan 0. Ini juga sama, kuadratik ya. Ini pasti gambarnya bukan garis lurus ya. Lalu sin X ya, fungsi trigonometri ditambah dengan eksponensial nih, E pangkat Y. Ini juga sama ya. Bagaimana dengan logaritma? Juga sama. Ya, kalau nanti misalkan 2x tambah misalkan y ya sama dengan 3, nah itu kan persamaan linear. Tapi kalau 2xy, nah itu juga bukan ya. Jadi kita harus bisa menentukan dulu mana yang persamaan linear, mana yang bukan ya. Nanti di video selanjutnya kita akan masuk kepada pencarian solusi. Oke, sampai jumpa.